Kita mulai. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh-oleh dari Bali, Pak. Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Sahibatul Bait Ibu Ririn, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Ririn dan keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang dosa besar ke-47. Dosa besar yang ke-47 kali Imam Ad-Dhahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar ke-47 adalah durhaka kepada suami. Boleh pulang dulu. Minta maaf sudah. Ini bab yang paling menyenangkan bagi kaum suami ini. Allah, kalau kita ngomong durhaka, ini ukurannya hak dan kewajiban. Karena kalau nggak diukur pakai hak dan kewajiban, nanti bisa jadi seorang suami merasa istrinya durhaka padahal dia yang zalim kepada istrinya. Atau sebaliknya, ada seorang istri merasa dizalimi oleh suaminya padahal ternyata dia yang telah durhaka kepada suaminya. Maka untuk menengahi perasaan tadi, merasa masing-masing merasa didurhakai atau dizalimi, maka solusi tengahnya adalah harus ditimbang pakai hak dan kewajiban. Saya tidak sekali ya, beberapa kali itu diundang ke rumah jamaah, tapi bukan orang pondok kopi. Suami nelpon. Ya, diundang di rumah jamaah terkait dengan masalah ada yang suami istri, ada yang suami istri dan mertua, besan sama ipar, macam-macam.
saya pernah diundang itu, saya selalu menggunakan timbangan hak dan kewajiban. Sehingga tidak jarang kadang yang ngundang saya itu malah yang dolim. Tadinya dia merasa didolimi, tapi ternyata dia yang dolim. Kenapa? Karena saya timbang pakai hak dan kewajiban. Kalau contoh yang pertama, istri yang ternyata dolim itu di Bekasi Timur itu pernah ada ibu-ibu ngundang saya. Karena dia merasa suaminya dolim sama dia. Maka saya kumpulkan suami, istrinya, ada mertuanya, karena kasusnya sama mertua dan ipar. Saya kumpulkan, orang Padang Bu, orang Padang. Akhirnya saya kumpulkan, saya timbang pakai hak dan kewajiban. Terus saya ngomong, setelah saya timbang apa hak dan kewajiban suami, apa hak dan kewajiban istri, mertua, ipar dalam hal ini ya. Terus setelah saya timbang, saya simpulkan saat itu, Bu, saya mohon maaf, mungkin ibu salah ngundang orang. Ternyata dalam hal ini ibu yang salah. Setelah timbang pakai, itu objektifnya di situ. Kalau rasa kan semua bisa merasa. Nah, termasuk ketika saya pernah diundang oleh seorang suami di Rawamangun kalau ini. Ternyata suaminya yang salah. Dia merasa istrinya bla bla bla, nggak bener lah istrinya gitu. Udah saya dudukkan itu, suaminya, istrinya, keluarga istri saat itu datang. Dari pihak keluarga suami nggak ada. Akhirnya saya suruh ngomong semua. Terus saya timbang pakai hak dan kewajiban. Nah, begitu saya timbang pakai hak dan kewajiban, saya bilang sama suaminya, Pak, mohon maaf, mungkin Bapak salah ngundang orang. Dalam hal ini Bapak yang salah. Jadi maksudnya dia merasa dia yang didurhakai. Ternyata dia yang salah dalam hal ini kepada istrinya. Itu seperti itu. Makanya kalau soal merasa sih semua bisa merasa. Saya ulang tadi, suami bisa merasa didurhakai, istri bisa merasa didolimi. Nah, kalau mau objektif ditimbang pakai hak dan kewajiban. Karena suami itu punya hak. Yang haknya itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Sebagaimana istri juga punya hak, yang haknya itu dilindungi oleh Allah dan kewajiban suami. Dan ini harus saling, bukan siapa yang paling, tapi harus saling. Supaya kemudian seiring sejalan antara suami dan istri itu. Nah, jadi saya ulang ukurannya nanti apa ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, kalau ada sengketa apapun dalam rumah tangga siapapun, dudukkan berdua pihak suami atau istri, terus ditimbang pakai hak dan kewajiban. Apa saja kewajiban suami yang menjadi hak istri, apa kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam hal ini, supaya nanti tahu siapa yang zalim dalam hal ini, apakah suami atau istri. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, nusyuznya, nusyuz itu wanita yang durhaka kepada suami. Tapi ingat loh ya, di ayat yang lain ada istilah suami yang durhaka kepada istri nanti. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. An-Nisa ayat 34. Jadi kalau ada istri durhaka kepada suami, misalnya ya, durhaka sini maksudnya tadi ya, berarti dia telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, membangkang terhadap kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban loh ya. Ini biar clear dulu ya. Ketika suami memerintahkan sesuatu kepada istri, itu ada 3 hukum ya. Wajib mentaati, boleh taat, tidak boleh taat. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Saya ulang ya, kalau seorang suami memerintahkan seorang istri, itu ada 3 hukum. Wajib taat, boleh taat, tidak boleh taat. Maksudnya, pertama, wajib taat
kalau berkaitan dengan hak suami yang memang harus dilayani oleh istri. Moh. Nah, itu dosa besar itu. Moh. Nah, itu dosa besar itu. Ma sakit, ma. Kebanyakan makan kambing. Awalnya nyaris. Ma. Umi. Nah, jadi itu berkaitan dengan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Maka kalau istri tidak taat, dia berdosa. Ini saya ngomong rumus dasar dulu ya. Moh gitu. Ya itu contoh aja contoh. Contoh yang kedua, boleh taat. Kapan itu? Ketika perintah suami itu tidak berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Contoh, genteng bocor, maksud lo apa ini? Suruh naik ke atas genteng gitu, bener gitu. Maka karena itu bukan kewajiban istri kepada suami, istri boleh taat, boleh tidak. Kenapa? Karena bukan kewajiban istri itu bener genteng itu. Ini misalnya aja. Loh, kok suaminya bisa nyuruh benerin istrinya benerin genteng? Oh, ternyata ya mantan tukang, atau suruh ngubungi tukang gitu. Atau istrinya mantan tukang, Bu, istrinya. Ini itu mantannya tukang. Mantannya. Enggak, maksudnya suruh hubungi tukang. Ya, sudah hubungi tukang kalau gitu. Maksudnya hubungi tukang mah. Ya udah hubungi tukang. Itu oke, enggak ada masalah. Itu contoh ya. Terus yang terakhir, tidak boleh taat. Kapan itu? Ketika perintah suami melanggar perintah Allah. Maksudnya perintah suami itu perintah yang membuat seorang istri durhaka kepada Allah. Itu tidak boleh taat. Misalnya suruh ngebohong ke siapa supaya dapat duit atau apa, itu jangan mau. Kan ada beberapa istri itu yang rela bohong demi suami itu, ya itu tidak boleh. misalnya aja. Ya, jadi itu ya ukurannya ya. Kalau maaf, saya akan tarik sebenarnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu juga masuk dalam pembahasan, maaf ya ini karena tadi Bu Fardila tertawarnya sekali berkaitan dengan masalah ranjang, saya tarik ke masalah ranjang itu. Tapi ini penting, soal ini penting. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada masa di mana seorang istri wajib taat ketika suami mengajak hubungan badan di saat istri suci dan di saat kemudian si suami berhajat. Makanya sampai ada hadis yang menyatakan dilaknat seorang istri yang ketika dipanggil suaminya ke tempat tidurnya dia menolak sampai suaminya ridho. Itu rumus dasar dulu. Biasanya ibu-ibu nakal itu nanya ke saya, bagaimana kalau sebaliknya Ustaz, istri manggil suami, terus suami nggak mau, dilaknat gak suaminya gitu. Maka saya jawab beda. Suami sama istri beda. Kalau istri kan, kalau asal suami mau, nggak ada alasan untuk menolak karena kan istri bisa melayani suami kapan saja. Kan istri kan tinggal monggo Mas, kita kan udah selesai. Beda dengan suami. Kalau suami kan ada macam-macam. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, ada harapan hidup. Jadi kembali pada kemampuan kan. Nah, makanya telah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada macam-macam lah. Nah, singkat cerita, maka tidak berlaku hukum sebaliknya berarti. Maka yang berlaku itu kalau istri ke suami. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Karena ini pertanyaan salah satu jamaah, sebuah orang Sintenang, orang Kemang sana. Ustadz, bagaimana kalau seandainya si istri ada luka batin, kecewa banget sama suaminya sehingga kemudian dia tidak bisa melayani suaminya karena sakit hati. Macam-macam sih sebabnya. Pokoknya macam-macam. Dia merasa sakit hati. Maka ada ulama yang mengatakan la dharara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga kalau seandainya si istri itu terlukai gara-gara itu, maka itu merupakan udzur bagi seorang istri untuk boleh tidak melayani suami karena itu kesalahan seorang suami dalam hal ini ya. Misalnya itu karena kesalahan seorang suami misalnya. Satu dulu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan boleh. Kalau boleh melayani atau tidak boleh melayani itu berkaitan dengan si suami ingin dilayani tapi tidak pada jalan yang seharusnya namun tidak haram. Contohnya apa? Oral seks misalnya.
Nah, oral seks ini kalau suami minta di oral seks itu istri boleh taat boleh tidak. Kenapa? Karena itu tidak pada jalan yang seharusnya, walaupun tidak haram, walaupun ada yang mengharamkan ya. Rata-rata kalau yang lulusan Madinah mengharamkan, tapi kalau lulusan Mesir enggak rata-rata. Nah, jadi tergantung lulusan mana gitu. Apalagi lulusan pesantren lebih menghalalkan lagi. Dan memang di fikih madzhab Syafi'i ada bab tentang maaf ya, oral seks ada babnya khusus. Namun dalam hal ini istri tidak wajib taat. Jadi andaikan si istri tidak taat, suami tidak boleh marah. Itu dalam hal ini. Yang ketiga, itu berkaitan dengan, termasuk sebaliknya ya, suami yang mengoral seks istrinya. Itu suami juga tidak wajib melayani. Kenapa? Karena bukan kewajiban, namun diperkenankan. Nah, itu monggo dimusyawarahkan berdua saja itu. Ya, kemudian yang terakhir, istri tidak boleh taat. Kapan? Ketika suami minta dilayani dari jalur yang tidak benar, seperti anal seks misalnya. Atau saat istri sedang mengalami menstruasi. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau terjadi, tobat. Wajib tobat. Apa wajib berdenda? Untuk yang saat menstruasi dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wajib bayar denda. Dendanya 0,5 dinar. Mahal juga ya. Diinfakkan kepada fuqara masakin. Tapi yang penting tobatnya itulah. Yang penting tobatnya itu. Kalau sampai bersenggama dengan istri dengan sengaja saat istri sedang mengalami apa? Menstruasi. Apa bisa terjadi? Bisa. Kan sebagian ibu-ibu cerita sama saya katanya, tidak tahu ibu betul apa enggak ya? Katanya saat menstruasi itu kadang justru syahwat itu sedang, iya betul ya, benar ya, betul ya. Hormonnya itu. Nah katanya gitu. Makanya kalau Nabi bersabda kepada para sahabat, lakukan apapun kepada istrimu sakarmu kecuali satu, illan nikah, kecuali senggama. Terus kadang-kadang kayak gitu, kalau kita lagi mes itu malah suaminya kayak nafsu. Ya makanya. Kalau kita lagi nggak mes. Nah, makanya gini, makanya Nabi ngasih solusi, silakan kamu berbuat apa saja pada istrimu saat istrimu lagi menstruasi, terserah. Yang penting satu, jangan sampai senggama. Apalagi kan mes 2 minggu. Wih, Iya. lama juga ya. Iya. Makanya pusing. Iya. Sudah ngomongin lama banget sih. Kalau Siti Aisyah pernah cerita, ya mohon maaf beliau kan sering ngomong kepada sahabat atau sahabiah, kalau masalah daleman ranjang masalah rumah tangga nanya sama aku, kata Siti Aisyah. Nah Nabi itu kalau dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau Siti Aisyah itu pokoknya Nabi senang-senang dengan tubuh beliau yang mulia itu, kecuali maaf area itu ditutup pakai kain. Kalau bahasa sederhananya, ibu-ibu silakan berseluncur atau suami berseluncur di ibu-ibu, terserah, yang penting maaf itu ditutup. Ya jangan sampai selonong boy. Jangan sampai selonong boy. Ya tahu bagaimana caranya, Anda lebih paham itu ya. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Nah ini maaf ini karena masalah fikih, jadi saya bahasnya agak kesana. Bon, lanjut. Itu berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban yang hubungannya dengan apa? Ranjang tadi itu. Bon, lanjut. Perintahnya kalau istri durhaka kepada suami, pertama kata Allah suami suruh menasihati, diomongin baik-baik. Kata para ulama, tidak ada cara yang paling efektif di dalam meluruskan seorang istri kecuali dengan kelemah lembutan. Kalau bahasanya Nabi, di satu riwayat belum menyebutkan bahwa seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang paling bengkok ujungnya. Kalau dituruti bengkok betul. Tapi kalau kita meluruskannya bisa patah, kata Nabi. Terus bagaimana? Fadariha ta'ishbiha, kata Nabi. Berlemah lembutlah kalian kepadanya, maka engkau akan bisa hidup bersama dengannya. Artinya tidak ada cara yang paling efektif dalam mendidik seorang wanita kecuali melalui kelemah lembutan. Itu seperti itu. Kelemah lembutan itu lahir dari hati ya. Mungkin ucapannya tidak lembut banget, tapi karena hatinya dasarnya lembut ya. Kan ada orang itu ngomongnya gagah tapi hatinya Hello Kitty kan ada gitu. Jadi pokoknya kelembutan lah. Akan lebih baik memang dengan kelembutan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitulah yang Nabi ajarkan. Jadi tidak ada hal yang paling efektif dalam mendidik seorang wanita kecuali dengan kelembutan. Maka seorang suami diperintah untuk menasihati istrinya dengan kelemah lembutan. Yang kedua,
memisah pisah seranjang, bukan pisah ranjang, pisah seranjang. Jadi termasuk cara untuk supaya istri sadar kalau nasihat nggak bisa, ya sudah suami diem. Suami diem tapi pisahnya seranjang, bukan pisah beda kamar. Agar kalau ada penyesalan tinggal balik badan. Kira-kira gitu. Jadi diem itu bagian dari cara mendidik istri. Itu kalau merujuk pada ayat ini. Terus jadi bukan pisah ranjang dalam arti satu di kamar sana itu enggak. Bahkan apalagi sampai packing koper tidur di hotel atau di rumah saudara enggak ada gitu. Tetap serumah, sekamar bahkan. Bahkan kalau dalam Islam itu kalau suami istri ada masalah, usahakan selesaikan berdua dalam kamar saja. Sekiranya anak-anak tidak perlu tahu, enggak usah tahu. Sekiranya anak-anak enggak perlu tahu, enggak usah tahu. Terus kemudian kalau masih durhaka juga si istri ini, yang ketiga baru wadribuhun, pukullah istrimu itu. Pukulan di sini hampir seluruh mufassir yang saya baca mengatakan pukulan yang tidak menyakitkan maksudnya. Jadi bukan istri di smackdown itu, bukan. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya terserah, kalau dulu orang Arab mukulnya pakai surban misalnya, atau pakai tangkai kecil, kamu ini mah misalnya gitu. Atau dengan sanksi-sanksi lah, yang sekiranya istri diharapkan menjadi jera gara-gara itu. Jadi biasanya gini, kalau sebaliknya gimana Ustaz? Suami yang balelo gimana? Boleh nggak kita pakai pendekatan-pendekatan ini? Silakan saja, tidak ada masalah. Karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maksudnya bagaimana Ustaz? Gini, kalau ibu cermati di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, itu ada ayat bunyinya begini Bu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Saya ulang ya. Bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maksudnya apa? Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, maka istri tidak harus berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Si istri, saya ulang tidak harus, tapi berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Maka taruhlah misalnya suami zalim nih sama istri, sehingga ada kewajiban seorang suami yang tidak dipenuhi kepada istrinya. Maka berlaku hukum tadi. Kewajiban istri berbanding seimbang dengan kewajiban suami kepada istrinya. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Bisa dipahami nggak maksudnya? Contoh. Suami balelo, nggak nafkahi misalnya. Kan berarti kan suami nusyus, suami durhaka kepada istri kan? Ini sengaja, bukan maaf, ini beda kasus kalau tidak mampu, ini tidak mau ceritanya. Maka si istri boleh dong, misalnya ini pakai pengertian, Mas, kan kewajiban kamu menafkahi aku Mas, bla bla bla. Kok masih nggak mau juga? Andaikan si istri porek gitu ya, nggak ngelayani suami, boleh nggak? Kalau merujuk pada ayat ini ya boleh. Kenapa? Karena hak istri itu tidak dipenuhi, sehingga kewajiban istri pada suami juga otomatis berkurang. Bahkan kalau suami sampai zalim dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bisa dimengerti maksudnya. Ini itulah keadilan dalam Islam maksudnya. Keadilan. Tapi saya ulang, ini dalam masalah rumah tangga jangan ngambil langkah-langkah yang gegabah. Yang lalu biar berlalu, sekarang diperbaiki. Gitu. Pun fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri udah nurut, udah minta maaf sama suami, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyalah-nyalahkan istrinya lagi. Jadi kenapa Al-Quran kok wanti-wanti begitu? Oke, wanita ingatannya sangat kuat terhadap kesalahan seorang suami. Seorang wanita seringkali kalau marah, ingat gak dulu itu? Suami udah lupa, yang mana mah? Itu. Tapi kebanyakan wanita, kebanyakan istri itu lebih mudah memaafkan. Karena wanita itu menggunakan perasaannya itu. Makanya saya sering tegur beberapa suami yang mengatakan ke istrinya,
Makanya pakai akalmu, jangan cuma pakai perasaanmu. Saya kira nyoto itu. Ya kalau istrimu pakai akalnya, nggak pakai perasaan, kamu udah tinggal. Jadi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu walaupun mulutnya mengatakan sudah memaafkan, kalau udah disakiti oleh seorang wanita, laki-laki itu biasanya membekasnya di hati itu lama. Itulah kenapa tidak ada poliandri. Karena laki-laki itu sebenarnya aslinya dia itu lebih tidak siap untuk disakiti, laki-laki itu sebenarnya. Jadi laki-laki itu lebih tidak siap untuk disakiti. Hanya bedanya kalau perempuan kadang kalau nggak tahan tuh ngomong. Kalau laki-laki itu lebih pada menahan dalam diam. Menahan dalam diam seperti api dalam sekam. Itu kalau laki-laki biasanya. Itu seperti kalau perempuan kan kalau nggak tahan kan memang gitu ya. Kan gitu kalau perempuan itu. Iya. Kalau laki-laki dalam hati dia memendam sakit itu lama dan dia akan sulit sekali memaafkan dalam hati sebenarnya walaupun dalam mulut seperti itu sudah memaafkan. Dan hanya bedanya laki-laki seringkali dia diam. Itu seringkali begitu. Ya, tapi ya ndak kabeh wong lanang ngono, ndak semua, tapi kebanyakan yang saya tahu begitu. Ya ada beberapa kasus yang sampaikan ke saya lah ya, karena kesalahan seorang istri misalnya, seorang suami itu tampak di permukaan baik, tapi ada satu hal yang suami tidak bisa lakukan dan itu sepertinya karena memang saya memahaminya ya saat itu, karena saya bilang sesama lelaki saya bisa paham. Sebagai sesama lelaki saya bisa paham. Walaupun saya tetap menggunakan timbangan agama. Karena yang bisa menaklukkan semua itu adalah timbangan agama. Bisa dipahami ya? Baik, saya teruskan lagi. Nah, terus kemudian innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Singkat kata singkat cerita, yang berkuasa mengatasi masalah suami istri itu hakikatnya hanya Allah. Kalau kita ada masalah dengan pasangan, yang bisa mengatasi masalah kita dengan pasangan itu hanya pencipta kita. Yang menciptakan pasangan kita siapa? Allah. Karena saya sering sampaikan sini ya, yang bisa membahagiakan kita bukan anak-anak kita, tapi yang menciptakan anak-anak kita. Yang bisa membahagiakan kita bukan pasangan kita, tapi yang menciptakan pasangan kita. Maka kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, itu ada baiknya itu kita ke penciptanya dulu, baru kepada makhluk ciptaannya. Nah, jadi ke penciptanya terlebih dahulu, dan memang karena kata kuncinya di situ sebenarnya. Asal kita baik sama penciptanya, insya Allah ciptaannya juga akan dibuat baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Al-Wahidi, ini kok minuman melambai-lambai ini saya tak minum dulu nggih. Izin minum dulu, kasihan ini kalau nggak diminum. Alhamdulillah. Terus kemudian Al-Wahidi. Al-Wahidi menjelaskan nusyuz di sini adalah membangkang terhadap suami, yaitu memicu perselisihan dengan suami. Atha radhiyallahu an menjelaskan nusyuz adalah wanita yang tidak mengenakan wewangian untuk suami, tidak menyerahkan diri pada suami, dan berubah dari ketaatan-ketaatan sebelumnya. Jadi suaminya datang tidak berpenampilan yang cuantik. Di antara hak istri adalah, di antara kewajiban istri pada suami adalah tampil cuantik di depan suami. Tapi saya mau teruskan. Biasanya saya ngomong kepada para suami itu, kalau nuntut istrinya cantik, jangan lupa modalnya. Karena ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Itu seperti itu. Itu saya sering bilang itu. Lo nuntut bojone ayu, skincare gak tahu ditukokno, wis repot. Allahu Akbar. Akhirnya bojone atus nganggo sabun dikosok-kosok ngene. Ya untungnya wonge ayu, jadi ya si ayu tetap ayu aja. lanjut. Jadi singkat cerita, kalau nuntut istrinya cuantik, jangan lupa apa tadi?
modalnya. Ada mandi apa? Mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat, serum kinclong, kolagen, semacam-macam. Ya, dulu sebelum pandemi saya ada jadwal ngajar di klinik kecantikan Leha-Leha di Kalimalang itu, punya Bu Dr. Yati Utoyo. Ya, ada di Kalimalang itu dekat BSK itu. Dekat Jakaperme itu ada klinik kecantikan nama di Ruko itu, klinik kecantikan Leha-Leha. Sebelum enggak, saya nggak pernah perawatan. Ya, jadi saya dulu masih agak tahu itu. Jadi ada akupuntur estetik apa macam, saya nggak paham itu apa itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Enggak, istri saya di RH. Dulu. Balik. Pokoknya kalau nuntut istrinya cuantik, jangan lupa modalnya. Wis. Paham ya? Nuntut istrinya cuantik tapi nggak ada modalnya, repot. Tapi ada cara yang ini katanya betul apa tidak ya? Katanya kalau ingin supaya istrinya tambah cantik, hendaklah suami sering-sering memuji istrinya cantik. Jadi manggil istrinya cantik gitu. Gombal itu namanya. Tapi gombal yang mau itu apa namanya, katanya supaya istrinya kelihatan tambah cantik suruh manggil cantik gitu. Itu seperti katanya gitu. Ya. Katanya gitu. Karena kalau istri dipanggil cantik terus repot itu. Jadi kan kalau istri seneng kan otomatis kan saraf-saraf darah itu merona sampai di wajah sehingga awet muda insyaallah. Yati Utoyo ya Pak Ustaz. Dokter Yati Utoyo. Iya, Dokter Yati. Masih ada ya, memang masih ada masih. Itu pasca pandemi saya nggak ngajar lagi. Terakhir pandemi itu pokoknya. Allahu Akbar pun lanjut. Kenapa? Nah itu ibu masuk aja, saya jamaahnya Ustaz Subhan gitu ya. Asal yang nangani pas dokter Yatinya, kalau karyawannya kan bisa ganti-ganti kan kalau karyawannya. Mungkin yang saya dulu ngajar sudah nggak ada situ lagi mungkin. Allah Akbar pun lanjut. Termasuk tadi nggak mau menyerahkan diri kepada suaminya. Suaminya manggil moh. Nah itu moh. Nah itu masuk dosa besar. Dan berubah dari ketaatan-ketaatan sebelumnya. Maka nasihatilah mereka dengan kitab Allah. Ingatkan mereka pada perintah Allah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Maksudnya boleh didiemin lah kalau bahasa kita itu. Tapi istri didiem itu ada dua macam. Ada istri itu kalau suaminya diem dia belingsatan, koreksi diri. Aduh, salah apa? Kok suami saya diem? Ada apa? Ya, ada yang begitu. Nah, begitu tidak apa-apa didiemin. Tapi ada kalau suami diem, istri malah yes, kesempatan bebas misalnya, wah malah karu-karuan, mending tetap dipepet aja itu. Ibnu Abang kan ini kan solusi kan dinamis karena kan masuk makhluk kan yang dihadapkan makhluk sosial kan. Kan mungkin loh ada model istri itu kalau suami diem terus mungkin dia koreksi diri muhasabah, ada apa ini suami saya kok mendiamkan saya, salah apa saya gitu. Nah, saya sering ngomong kalau ke istri itu gini, aku lesik ngomong, kalau masih bicara berarti saya belum marah. Tapi kalau sudah diem itu berarti ngamuk tenanan. Saya itu kalau marah itu memang diem saya itu. Kenapa? Saya bilang kalau saya sedang marah jangan suruh ngomong, engkau sing metu elek soalnya. Karena saya orang Jawa Timur kan. Jadi saya itu kalau marah betul itu sengaja diem. Kenapa? Karena kan agama saya nyuruh diam, bicara yang baik atau diam. Dan saya tahu diri saya. Saya kalau ngamuk tenanan, ngomong mesti elek ngomongnya wis. Itu supaya elek. Makanya saya ngambil diem. Pasti saya tuh tahu betul itu. Iya. Tapi kalau masih ngomong, yang masih ngicrit itu masih terukur omongannya, itu belum marah itu saya. Les meneng ngomong itu berarti ngamuk tenanan. Karena kalau sudah ngomong itu bisa gak enak kabeh omongannya itu. Tapi saya lama-lama kalau dengan ketemu sama kakak-kakaknya suami kan mendok tuh Pak. Iya. Malah dia juga bawa mendok Pak. Gitu ya. Tertular ya. Coba ulang lagi.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu tidak menggauli si istri, maksudnya didiamkan, tidak digauli maksudnya. Emang tahan dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan pukulan sebagai pelajaran seperti tinju tidak keras. Suami berhak mengatasi sikap pembangkangan istri dengan cara-cara yang diizinkan Allah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Maksudnya kalaupun dipukul, pukulannya tidak boleh pukulan yang menyakitkan. Kemudian jika mereka mentaatimu terkait apa yang suami inginkan dari istri, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan terus istri udah minta maaf, masih diukit-ukit kesalahannya, tidak boleh. Yang begitu perempuan aja, laki-laki jangan begitu. Ibnu Abbas menyatakan janganlah kalian menolak alasan-alasan mereka. Disebutkan dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya untuk itu fa'anta fa'abat, maka kok istrinya menolak. Ya pokoknya gitulah. Bercocok tanam, ya atau untuk diintup. Maka fa'abat kok istrinya menolak, antaji'a untuk datang memenuhi panggilan suami, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut hatta tusbiha, hingga subuh. Dilaknat maksudnya apa? Dosa besar ya. Jadi kalau ada suami manggil istrinya untuk melayaninya, kok suami istri nggak mau melayani, maka dosa besar, maksudnya begitu. Riwayat lain, kecuali ngasih udzur ke suami ya, ngasih udzur ke suami, mas aku lagi capek mas, ya kalau kamu mau ya apa adanya, monggo, ya itu ya monggo terserah. Tapi kalau ya kalau suami misalnya merelakan ya sudah nggak apa-apa, itu seperti itu. Kalau suami masih tetap menuntut, ya monggo masaan. Karena kan yang saya pernah ada jamaah itu nanya ke saya gini. Jadi ada beberapa model suami itu kalau kalau mau hubungan suami istri itu dia menuntut istrinya itu untuk dandan kayak topeng gitu loh. Iya, jadi kalau dandan kayak wanita Arab gitu. Rupanya memang orientasi seks suaminya itu kecenderungan ke wanita Arab. Nah, sementara istrinya wong Jawa. Jawa. Jadi irungnya pesek. Berarti dia imajinasi. Iya, makanya. Panjang sih urusannya itu memang. Ya akhirnya setiap kali suaminya menghendaki itu, dia mesti dandan dulu kayak topeng gitu. Jadi kayak bukan dirinya itu seperti itu. Jadi seolah-olah dia memang ya saya nggak bisa ngomong, itu pernah diceritakan ke saya. Ada yang model begitu itu ada. Jadi mesti dandan dandan sing modelnya bukan seperti dirinya sudah. Iya. Iya kalau mau detil, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu interaksi rasa ya. Kesimpulan dohir saya kayak ibu, kesimpulan saya kayak ibu, kesimpulan saya. Iya, enggak iya apa betul. Enggak, kesimpulan saya kayak Bu Her memang. Jangan-jangan si suami ini tidak menginginkan istrinya, dia menginginkan yang begitu gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, ya betul kalau istrinya mau masuk. Ya. Kalau istrinya mau ya silakan saja. Itu lebih kepada rasa sih. Saya nggak tahu ya rasa di antara mereka itu, saya nggak tahu. Tapi secara dohir kita sebagai orang luar saat itu saya sama dengan ibu, kesimpulan saya sama dengan ibu. Itu sebab kalau dalam Islam terlarang kayak berada. Jadi tidur dengan istrinya sambil membayangkan wanita lain itu terlarang dalam Islam. Tidak zina sih, cuman terlarang ya gitu. Ya bermasalah lah memang, juga secara mental juga bermasalah. Itu seperti itu. Oh lanjut, ada yang datang, tukang paket. Saya pikir tukang paket yang datang. Ternyata Mbak Kumeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena Bu Meni sudah datang, kita tutup kajian kita dengan monggo Bu Meni. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan lagi ya.
hot-hotnya Mbak Megi datang. Jadi keputus. Terus lanjut. Riwayat lain apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidur. Udah kan hot kan? Lalu istrinya tidak datang. Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya. Maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Saya pernah ditanya oleh jamaah. Real suami istri, nanya suami istri. Bukan orang sini, orang Kemang. Nanya ke saya, Ustadz, subuh-subuh suami saya pengen. Subuh-subuh, adzan subuh loh, suaminya pengen. Gimana Ustadz, sholat subuh dulu, apa ngelayani suami dulu? Nah, ini jawaban fikihnya ya, jawaban fikihnya ini. Kalau waktu sholatnya masih lama, kan rata-rata adzan subuh ke habis waktu subuh itu 80 menit rata-rata. Saya nggak tahu begitu Anda berapa lama, tapi kalau memang waktunya masih lama, cukup untuk begitu dan mandi setelah sholat subuh. Kalau di fikih, layani dulu suami. Nanti saya terangkan dalilnya ya, layani dulu. Tapi kalau waktu subuhnya wis mepet, waktu subuhnya udah mepet, lek digawe ngono, dipakai untuk begitu, sama mandi habis waktu subuhnya, maka apalagi kamar mandi cuma satu, misalnya gitu ya. Gantian sama anak lagi misalnya. Oh iya, enggak, dia gantian sama anak ceritanya misalnya. Terus tambah ruwet. Maka wajib sholat subuh dulu. Baru melayani suami. Terus saat itu jawaban fikihnya. Saat itu saya sok bijak saat itu. Saya ngomongin sama suaminya. Pak, emang nggak bisa ditahan dulu setelah sholat subuh? Keburu hilang saat katanya. Ya saya paham, sebagai laki-laki saya paham. Laki-laki itu kan kalau lagi hasrat terus ditunda itu kan beda bab itu. Rasanya juga beda nanti. Makanya seluruh kata Nabi kan pesan sama para istri itu, di punggung unta pun kalau suami mau layani. Itu maksudnya bukan main di atas punggung unta gitu, bukan maksudnya. Maksudnya segera. Karena laki-laki itu tidak bisa ditunda, itu seperti itu. Beda dengan perempuan kan? Kenapa? Iya, pokoknya otak-otak bisa jadi kepala otak itu nanti itu. Oh, lanjut. Baik, saya ulang lagi ya. Itu pentingnya. Oh, lanjut. Jadi itu maksudnya maknanya adalah kalau hasrat suami harus segera dilayani. Terus mana dalilnya Ustadz? Saya mau tanya, Ibu pernah dengar nggak hadis Abdullah bin Umar? Kalau adzan berkumandang, terus perut lapar, makanan terhidang, makan dulu, sholat dulu. Alasan ulama sederhana, mending makan ingat sholat. Nah, itu makan, apalagi begitu. Dahulu. Pura ini seneng ngewon. Tapi memang betul, itu di antara alasannya. Mending layani suami sambil kepikiran sholat daripada sholat kepikiran begitu. Nah, asalkan tadi ya dengan catatan waktu sholatnya memang masih panjang. Itu seperti itu. Memang kadang subuh itu syahdu gitu ya. Dan beberapa kaum lelaki kalau subuh itu kadang sendu, seneng dusel. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Lafadz kitab Sahihain juga menyebutkan apabila seorang istri bermalam dengan memisahkan diri dari kasur suaminya dan enggan memenuhi permintaan suami, Allah yang menguasai langit marah kepadanya hingga suaminya ridho kepadanya. Oh, tapi ini saya ulang ya. Nah, ini saya ulang. Ini kalau berkaitan dengan tadi suaminya memang marahnya cocok dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri kepada suaminya. Tapi kalau tidak cocok gak berlaku ini. Kan seringkali suami itu ngancem istri gini, aku gak ridho loh mah, aku gak ridho. Seolah-olah kalau suami gak ridho, Allah gak ridho, gitu ya. Itu tidak selalu begitu. Begini, ini rumusnya ya. Ridho suami, ridho Allah. Kalau ridho suami cocok dengan ridho Allah. Murka suami, murka Allah kepada istri ya. Kalau murka suami cocok dengan murka Allah. Ridho suami bukan ridho Allah. Kalau ridho suami gak cocok sama ridho Allah. Misalnya
si istri disuruh oleh suami berbuat sesuatu yang membuat suami senang, tapi Allah murka, durhaka misalnya. Nah, itu nggak cocok. Atau sebaliknya, istri berbuat sesuatu yang Allah ridho, walaupun suami tidak ridho. Padahal itu tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban suami, istri pada suami misalnya. Maka ketika suami marah, itu nggak ada sangkut pautnya dengan ridho Allah atau murka Allah kepada istri. Contoh saya bilang tadi, misalnya berkaitan dengan hasrat suami yang berkaitan dengan maaf istri sedang menstruasi atau sedang berhalangan, maaf karena istri tidak mau melayani untuk itu, suami marah, itu nggak cocok dengan murka Allah, sehingga itu tidak ngaruh. Atau tadi berkaitan dengan juru benerin genteng tadi itu, yang notabene bukan tugas seorang istri, andaikan suami marah gara-gara itu nggak ngefek ke istri, nggak ngefek itu. Kenapa? Karena itu bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam masalah ini. Itu seperti itu. Atau istri pada suami dalam hal ini. Makanya marahnya suami itu marahnya Allah. Kalau marahnya suami cocok dengan marahnya Allah. Ridhonya suami itu ridho Allah. Kalau ridhonya suami cocok dengan ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak. Ya udah tanya Pak. Iya, monggo. Itu yang kemarin Pak, puasa Arafah kan Kenapa? menghapus tahun yang lalu dan Sudah setahun yang akan datang. nah kita kan belum tahu nih Pak, tahun depan kita apakah nggak apa-apa kali ya, ntar juga dimaafin orang udah janji Allah kayak gitu. Ya. Gimana itu Pak? Begitu seseorang punya pikiran begitu, berarti puasanya nggak diterima dia berarti. Nggak, kan? Kalau niatnya setelah puasa misal setelah Da- lebaran niatnya. Nggak, iya, saya ulang tadi. Kalau setelah puasa punya pikiran kayak gitu, berarti puasanya nggak diterima berarti. Kenapa? Karena karena ciri puasa diterima oleh Allah itu setelah dia beribadah kan lebih baik harusnya. Ini kalau dia punya pikiran mau maksiat ya berarti masalah puasanya kemarin itu dia jangan dan diterima puasanya itu. Harusnya dia berpikiran karena walaupun sudah dijamin akan diampuni oleh Allah, justru dia akan berusaha tetap berhati-hati. Sebagaimana Nabi dijamin sudah pasti diampuni oleh Allah, tapi tetap berhati-hati. Jadi gini Bu, tadi ada nyeletuk kan? Bagaimana kalau dia mati sebelum tahun depan? Justru ada ulama yang mengatakan orang yang puasa Arafah, ini kata sebagian ini diantara penjelasan ulama bukan hadis. Orang kalau puasa Arafah dan diterima puasa Arafahnya itu, dia dijamin hidupnya paling tidak setahun yang akan datang, dia tidak akan mati. Paling tidak setahun yang akan datang dia tidak akan mati. Itu dijamin. Tunggu dulu. Kalau puasanya diterima oleh Allah, kan ada janji diampuni dosanya setahun yang akan datang. Nah, bagaimana kan diampuni dosa setahun yang akan datang, dia belum berbuat. Padahal perbuatan dosa itu kan kalau berbuat belum ada catatannya kan. Makanya dijamin orang yang puasa Arafah yang diterima oleh Allah, paling tidak dia usianya sampai dengan tahun depan dia masih hidup paling tidak. Paling tidak itu. Paling tidak sampai dengan tahun depan dia masih hidup, itu kata para ulama. Nah, kalau berkaitan dengan takdir bagaimana? Ya catatan takdir pasti disesuaikan oleh Allah kan? Karena Allah itu kuasa untuk menetapkan atau menghapus. Kalau bahasa Al-Qur'annya Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apa saja yang Allah kehendaki di Lauhil Mahfuz itu atau menetapkannya. Berarti dalam hal ini berlaku ketentuan ayat itu. Tapi ini penjelasan ulama, tidak semua ulama sepakat. Karena penjelasan ulama yang mengatakan itu gini. Kalau perbuatan pahala Bu, setahun yang akan datang saya belum berbuat, tapi sudah saya niatkan, itu sudah dapat pahala saya. Tapi kalau dosa, niat saja nggak bisa, harus ada pekerjaan dosa. Nah kalau tidak ada perbuatan dosa, bagaimana ada catatan dosa? Bagaimana memberikan pengertian bahwa dia akan diampun dosanya oleh Allah setahun yang akan datang kalau dia tidak berbuat? Berarti umur orang ini dijamin paling tidak sampai dengan tahun depan di hari Arafah. Paling tidak itu. Makanya kalau orang puasa Arafah itu potensial panjang umur paling tidak sampai tahun depan. Itu seperti itu insya Allah. Asal diterima puasanya tapi. Terus kalau meninggal pas sholat id, kayak Ustaz berarti sudah diterima puasanya. Wallahu a'lam bishawab, kan itu penafsiran. Namanya penafsiran sah-sah saja tuh.
Ya, kalau mau pakai penafsiran yang itu, kesimpulan ibu bisa jadi benar. Tapi kita tidak boleh memastikan. Itu penafsiran saja. Paling nggak ini Bu Heru, ada harapan lah paling tidak. Ada harapan. Iya, ada harapan. Ada harapan. Tapi kita nggak boleh gegabah mengatakan doa puasa nggak diterima oleh Allah, nggak boleh. Iya. Pak Ustadz, kalau kayak kemarin Pak Ustadz kan puasanya 2 hari sekali sama Arafah ya Pak Ustadz. Tapi saya setelah malam-malam udah niat lagi tuh Pak Ustadz masuk puasa Arafah. Tiba-tiba dapat pahala juga. Udah ada dapat pahala. Kalau saya sering bilang kepada para istri, para ibu yang lagi dapat, bantulah anak-anaknya atau suaminya untuk berpuasa. Insya Allah dapat pahala yang sama. Karena ada hadis yang menyebutkan hal itu kan, okamakal. Kalau nggak punya suami gimana Ustaz? Ya suami orang, maksudnya merbuat masjid. Tidak merbuat masjid, imam masjid. Itu maksud saya gitu. Kan ada kan merbuat masjid, imam masjid kadang puasa, bantu mereka. Bantu sahurnya, bantu buka puasanya gitu. Atau satpam, bantu sahurnya, buka puasanya, bantu. Allah alam isam. Bantulah suami orang. Bantu suami sendiri. Oke, yang lain silakan. Kalau Oke. makam itu boleh di floor gitu kayak Pak, di pinggiran itu di bawah gitu Pak, kan sekarang modelnya taman. Tapi suka dikasih bukan gigi tapi Pak, boleh nggak sih Pak? Apa itu Bu? Yang ditanya bawahnya aja gitu di semen, Dibantuin gitu ya. Gini. Kalau itu pemakaman umum, maka tidak boleh lebih dari jatah yang seharusnya. Kalau itu pemakaman umum, satu. Yang kedua, jangan lebih dari sejengkal. Ya, tingginya. Jangan lebih dari sejengkal, tingginya. Jangan lebih dari sejengkal, tingginya. Ya, gundukannya atau semennya terserah. Jangan sampai lebih dari sejengkal. Dikelilingi ini kan ukurannya gitu loh Pak Ustadz. Nah, Iya. pinggir-pinggirnya sini loh. Ya saya tahu. Tujuannya supaya nggak hilang toh. Iya, supaya Biar nggak lebih enak aja Pak. Oh jangan. Kalau supaya lebih enak jangan. Mending nggak usah. Mending di gundukan tanahnya aja diperbaiki. Gundukan tanahnya diperbaiki, dikasih rumput supaya. Udah cantik Pak, udah dirapiin. Oh ya sudah, ngapain pakai semen segala? Kita suka diminum buka dirapiin aja gitu. Jangan, nggak usah. kalau saya Ya, daripada untuk merapikan itu mending untuk nyumbang masjid, iya, atau kasih orangnya, iya. Ya saya kira. Kenapa Pak kalau Pertama, kalau pemakaman umum, kalau itu dipaten pakai semen, kalau melebihi jatah kan itu gosok, ngambil hak orang. Nggak boleh. Satu, yang kedua, jenazah kan tidak butuh bangunan atasnya, dia butuh doa kan, iya. Nah, jaga becek-becek gitu sih Pak kalau lagi hujan gitu. kalau ada tujuan seperti misalnya supaya tidak abrasi, supaya tidak hilang, tak apa-apa. Kan nggak ada tujuan. Kalau udah bagus, udah cantik katanya. Iya, tidak usah kalau udah cantik. Iya, makanya tadi kan kata Bu Dewi kan udah cantik kuburannya, udah bagus, ya sudah. Kalau udah bagus, udah cantik, gak akan hilang, ya sudah, nggak usah. Pak, gitu Pak. Iya. Bapak saya itu dikincing juga. Kalau dikincing itu gimana Pak Ustadz? Ya. Daripada segini ya. Udah dari zaman dahulu Pak, udah digambar. Ya, kalau sekiranya ada dana, kijingnya itu dipapras sejengkal saja, tidak usah terlalu tinggi, sejengkal aja. Kalau ada dana lagi dicopot itu kijingnya, diganti yang yang sejengkal aja, sebatas yang pas kuburan itu, jangan melampaui karena itu pemakaman umum, kecuali pemakaman pribadi, pemakaman keluarga misalnya, tidak apa-apa kalau itu. Ya, tapi jangan lebih dari sejengkal. Dan tujuan utama dari itu apa sih? Supaya nggak hilang aja kuburannya sebenarnya. Tapi kalau sekiranya tanpa itu udah nggak akan hilang. Kalau saran saya nggak usah udah gitu. Nah, kalau ibu nanya lagi gini, kalau itu makamnya para aulia, para wali, para tokoh masyarakat kok tinggi-tinggi begini. Di fikih itu ada pengecualian. Makam tokoh masyarakat yang patut diteladani sejarahnya itu tidak apa-apa dalam rangka supaya tidak hilang dan dipelajari dan diambil pelajaran sejarahnya. Makanya dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang pertama kali membangun kubah di makamnya Siti Zainab radhiyallahu anha. Itu jadi yang bangun itu nggak bid'ah itu Sayyidina Umar yang bikin pertama kali itu aslinya. Itu seperti itu. Tapi itu untuk tokoh-tokoh masyarakat yang dikhawatirkan hilang sejarahnya. Kalau kita kan bukan tokoh masyarakat, tuku kita ini.
Saya kira itu. Iya. Coba nggak hilang itu sejarahnya itu. Itu para nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud kan semuanya. Tapi kalau yang ada yang Siti Maryam juga. Hah? apa yang kan ada yang ini lah, Ya, kalau untuk orang biasa, saran saya sih kalau nanti ada dana dipapras, ditinggikan sejengkal aja, jangan lebih dari itu. Ya sudahlah ya illa maqad salaf yang lalu biarlah berlalu. Ya sudah, illa maqad salaf yang lalu biarlah berlalu. Kalau di Jakarta rata-rata Ya. 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 Tapi yang di Jawa itu loh Pak, Ya. seringnya pada Kalau saya orang tua sampai dengan kakek itu biasa. Kalau buyut begitu, kalau buyut itu. Iya, buyut. Tapi kalau sampai dengan kakek saya masih biasa. Orang tua, kakek itu biasa. Pak Ustadz, gimana tuh kalau kita mau pasang izin gitu, dia udah bilang sama ibu kita yang biasa aja, maksudnya yang kayak gitu aja yang orang murah, kasihan katanya dia kan udah kayak ada Pak, ada budaya. Itu ya itulah pentingnya ngaji sih ya. Itu pentingnya ngaji supaya gini loh, bahwa memperindah bangunan kubur itu bukan dengan bangunan fisik, tapi dengan doa. Karena yang beliau butuhkan itu adalah doa sebenarnya. Saya kira itu, Allah a'lam bishawab. Saya akhirnya mantu ini ambil sebagusnya mama aja lah. Iya. Ya sudah. di cakep kuburan juga Iya. kita lihat ya Pak. Kenapa? Di cakep kuburan juga kita lihat. Ya, Iya, Pak. betul. Yang lihat belasanya doa Iya, ya Pak. betul. Ya mau yang lain silakan kalau ada. Paling banyak Jelas semua atau tidak jelas semua? aduh rusak deh rusak. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.